Oke, Mbak Angelina, Mbak Reka, Mas Savio, Mbak Fadia, Mas Savio ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good morning everyone. Um, so in the last session, we have discussed how to deal with syntactic tree or PS rules about noun phrase and then prepositional phrase and also verb phrase. Um, if I'm not mistaken, I also dropped some questions on the classroom regarding how to regarding some phrases that we are going to be discussed today. Um, yeah, let me share my screen. So there are seven questions that I asked you to analyze using syntactic tree. The extremely talented student, those who report wooden houses, has carefully completed the report, is running very quickly, was reading a bit quietly in the middle of the room and under the very large tree. Uh, kita kan coba mulai ya. Mungkin satu orang satu. I'm going to ask you to share your screen. Jadi karena kita belajar ini berbasis online, jadi buat yang online di handphone gitu ya, mungkin bisa mempersiapkan diri. Maksudnya adalah bagaimana bisa share screen gitu. Jadi meskipun pakai handphone atau apa gitu. Jadi tidak ada there's no reason not to share your screen gitu. Jadi Pak saya pakai handphone nggak bisa share screen karena saya ingin tahu pekerjaan. Oke. Kita akan mulai yang pertama. Apakah ada yang ingin share pekerjaannya yang nomor satu, number one? Saya coba, Pak. Ya boleh. Aduh, bentar, Pak. Share screen. Terlihatkah? Ya, oke. The extremely talented student. So this is mungkin bisa dijelaskan sedikit ya. Misalkan ini apakah kategorinya kemarin itu kita sudah belajar noun phrase ya, noun phrase, verb phrase dengan prepositional phrase. Nah jadi apakah ini noun phrase kategorinya apa dan kenapa seperti itu? Ya, the extremely talented student itu saya buatnya di apa? The extremely student itu dia noun phrase. The extremely talented student itu masuk dalam kategori noun phrase. Kemudian the-nya itu determine, terus di extremely-nya itu adverb apa? Adverb
phrase, kemudian extremely adverb, adjektifnya itu talented, kemudian phrase noun-nya itu student. Oke, yang apa? Yang AP, AP ini maksudnya adalah adjective phrase gitu atau adverb Iya. phrase. Oke. Nah, nanti mungkin bisa di lebih di ini ya, misalkan AP-nya ADG gitu ya, adjective. Kalau adverb berarti ADV gitu. Oke. Eh, Oke, bisa saya ini ya, bisa saya bisa can you please stop share karena saya ada yang so let me give you the feedback. Oke, Hmm. thank you. Jadi untuk yang terkait adjective phrase ya tadi tuh ini ya. Jadi kalau untuk adjective phrase biasanya kita seperti ini nih. Adjective phrase. Kemudian kita turunkan dia pakainya phrase gitu. Adverb phrase. Kemudian kita masuk ke sini terus baru adverb. Kalau tadi kalau nggak salah Bayan Rini ininya hilang kan. Jadi langsung ke sini kan. Adverb terus Iya, adjective gitu. So oke. jadi my feedback is yang di bagian ini aja. Oh, itu berarti harus verb. Iya, iya benar. Gitu. Jadi itu sudah benar ya. Tadi apa noun phrase kan? Ya, Noun phrase. Kemudian ada apa tadi? Determiner ya. determiner, Hmm. kemudian ada adjective phrase, baru di bawahnya ada adverb yang extremely, kemudian ada adjective, talented, kemudian uh, di bawah payung yang noun phrase itu ada noun. Oke. Nah, ini berarti gini ya. Gini. Terus ini jadinya di ininya apa tadi? Noun ya. Noun, ya, noun, student. Jadi gini ya. Ya. Itu tadi adjective. Ini determiner, ini adjective. Oh, Sorry ini. adjective. Ya, ini adjective. ADJ ya. Bentuknya kayak gini nih tulisnya. Ya, ADG terus phrase. Terus adverb, phrase seperti ini. P-nya besar di sini di belakangnya. oke, Nah, adjective. Gitu. Terus adverb seperti adjective. ini. Oh, berarti punya saya kurang satu payung ya. Sama Mm-mm. sih, cuman hanya penempatan ini ya Pak, yang adjective sama adverb phrase itu yang Iya beda. benar. Yang di bagian ini aja. Iya, iya, iya. Oke, thank you very much. Bentar Pak, yang tadi itu jangan dihapus dulu. Oh, oke. Sebentar. Nah, Ya, bentar. Ya, udah Pak. Makasih oke. Pak. Oke. Sekarang kita coba nomor 2 ya. Silakan. Tolong yang baru masuk nih. Ini Mbak Angelina tutup kamera lagi. Mas Darwin Owen tutup kamera lagi. Mbak Fadia silakan. Nyalakan kameranya. Mbak Rena, Rizka. Bentar ya Pak, saya baru bangun. Silakan nomor 2. Bebas ya nomor 2, sir? Iya, siapa aja. Boleh. Oh, oke. Boleh nih saya coba. Oke, Oh ya silakan. udah. Ini kerjaan saya nomor 2. Untuk kalimat those very old wooden house. Analisa saya itu jadinya non-phrase, saya pecah menjadi determiner, itu those. Lalu adjective, very old, dipecah lagi, very dan old-nya, adverb sama adjective. Lalu untuk wooden-nya adjective, house, udah pasti noun ya. Nah, strukturnya seperti ini, sir. Hmm. Hmm.
bagus, very old wooden houses. Oke, nah ini ketika ada ini ya, ada dua adjektif ya. Kemarin itu ini juga ada case yang seperti ini. Itu kalau nggak salah yang apa ya, yang ada yellow ya kalau nggak salah. Oh ya, Yellow Book ya, nggak salah. Ah, Hmm. ada the big yellow book disebut. The big yellow book. Oke, Ya. coba kita cek terus determiner adjective adverb very. Dan di sini adjective, kemudian di sini houses. Nah, boleh saya share screen sebentar, Mas Jones? Oke, siap. So let me refresh to what we have discussed in the last meeting. Nah, jadi di sini ada, kalau nggak salah ini ya. Nah, ini the big yellow book dengan the very yellow book. Cuma di situ tadi adjektifnya ada dua. Nah, kira-kira apa bedanya yang A? Apa bedanya yang B? Kalau kita lihat di sini ada big, ini sebenarnya adjektif juga gitu ya. Kemudian di sini ada adverb. Di sini sebenarnya adjektif. Dia diturunkan jadi adjektif juga. Kemudian di sini noun. Jadinya book. Nah, cuma kalau misalkan untuk ketika the very yellow book, maka di sini memang satu adjektif seperti ini, di mana dia ada adverb, kemudian dia ada adjektif. Jadi kalau misalkan kenapa di sana kenapa di sana seharusnya tadi kan kalau nggak salah seperti ini ya, pohonnya Mas Jones ada determiner, kemudian ada adjective phrase ya. Adjective phrase. Iya, betul. Kemudian di sini ada adjective Phrase. lagi kan. Hmm. Kemudian di sini ada adjective lagi. Kemudian di sini noun ya. Noun, Begitu iya kan? betul. Nah, berarti di sini ini tadi udah diturunkan ya. Iya. Jadi apa? Adverb Adverb, phrase phrase, sama adjective. ini jadinya adverb. Adverb ya. Kemudian di sini adjective. Berarti yang yang perlu diperbaiki yang di sebelah sini. Hmm. Gitu. Berarti yang di sini bukan adjektif ya. Tapi di sini adverb phrase dulu. Oh, oke. Nah, ketika itu dia turun ke bawah jadinya adjektif. Oh. Kenapa? Karena sebenarnya si ini dia sejajarnya begini nih, gitu. Iya, iya. Dia sejajarnya di sini. Gitu. Kalau ini kan tadi adjective phrase, kemudian adjektif ya. Langsung adjective, Jadi dia ya betul. jadi dia kayak lompat lah gitu di daratnya. Tangganya jadi lompat. Jadi tetap mungkin kita agak bingung ya, karena kita ngelihatnya dari sini gitu. Gitu. Tapi sebenarnya eh, benar sih adjektif ya, tapi dia sejajarnya di sini gitu. Paham, paham. Sebentar ya. Oke, kita lanjut, sorry. Nah, itu tadi berarti untuk yang adjektifnya sejajarnya di sini ya, Mas Yohanes. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki yang Ya. sebelah sini aja. Jadi dia Oke. diturunkan jadi adjektif. Udah itu aja. Siap, siap, siap. So, Oke, thank you very much.
Ini saya hapus ya. Eh, kita lanjut. Mbak Reika, silakan. Yang nomor 3. Sir, maaf, Sir. Minggu lalu nggak ngikutin karena izin. Jadi saya perhatiin dulu kali ini. Oh ya, waktu itu kenapa ya? Oh, yang Lihat itu rumah ya. di Medan, Sir. Eh, Oh, gimana keadaan kondisi di Medan? Keluarga aman? eh, cuman sepaha, sebetis gitu doang sih, Sir. Cuman barang-barang kan harus dilihat, Sir. Hmm, ya, ya. Semoga Ya, aman, ini Sir. ya baik-baik aja ya. Hmm. Oke, Mm-mm. Mbak Fadia silakan. Ma- Sir. Has carefully completed the report. This is a verb phrase. Has is auxiliary verbs, and then carefully is adverb, and then completed is verb, and then the report is noun phrase with the determiner and noun report. Has and then adverb carefully completed. Determiner. Yang bagian auxiliary itu Harus iya ya. Maksud saya adalah yang auxiliary itu gimana? Ya, adanya di mana? Ada di buku yang ini, yang di Andrew Carey. enggak sih Sir, karena nebak aja sih has itu Hmm, masuknya. Karena has itu kayaknya bukan determiner ya Sir. iya bukan. Oke, Karena di bawah-bawah juga ada yang is running gitu-gitu. mm, oke, kita boleh stop sharing dulu sebentar. Oke, jadi kita coba cek yang ini. Nah, kalau ini berawal dari ini ya, mungkin saya coba review dari sini supaya agak lebih paham ya. Nah ini misalkan Ignatius left, gitu ya. Jadi di sini kan Ignatius ini orang ya, Ignatius ini bisa left quickly. Gitu. Berarti kalau misalkan kita buat sentence atau TP, nah misalkan Ignatius ini adalah katakanlah TP atau sentence ya. Nah ini noun phrase, ya kan? Ini verb phrase. Nah jadi Ignatius ini berarti kita turun jadi apa? Jadi noun. Nah nanti di bawahnya Ignatius. That's why
Meskipun dia Ignatius, kita nggak bisa langsung N gitu di sini. Kemudian tatarannya ini masih phrase ya. Kemudian di sini left quickly. Nah, ini baru kita turunkan. Ini berarti verb. Nah, di sini ada quickly kan. Nah, baru di sini adverb gitu. Tapi adverbnya adverb phrase dulu. Nah, baru dari adverb phrase kita turunkan jadi adverb. Gitu. Noun, verb, adverb. Nah, kemudian, nah ini untuk yang kalimat ini ya, Ignatius left quickly. Nah, bagaimana jika kita tambahkan lagi ya, Ignatius deliberately always left quietly early. Nah, ini banyak sekali nih. Gitu. Nah, rumusnya gimana? Berarti kita punya VP. Nah, ini kalau tadi kan karena kita, sorry, karena yang kita bahas adalah ini ya, VP. Jadi kita abaikan ini dulu nih, gitu. Jadi kita abaikan ini dulu, kita masuk fokus ke sini, dari mulai VP ini atau verb phrase. Nah, berarti kita ambil cabangnya, kita ekstrak ya, dari pohon yang besar tadi. Nah, itu jadi seperti ini. Adverb phrase, adverb phrase, adverb phrase, adverb phrase. Nah, maka ini jadinya seperti ini. Jadi dari sini, dari notasi ini dibuat seperti ini. Deliberately always left quietly early. Jadi di sini kita tahu bahwa si deliberately ini kan akhiran li ya. So words ends in li itu is always adverb. Tapi kita tidak bisa langsung tulis adverb di sini, tapi adverb phrase terus kita turunkan jadinya apa? Adverb. And then always this is adverb of frequency ya. Kemudian jadinya adverb seperti ini sama. Nah, ini left. Ya udah kita turunkan lagi karena dia sudah ada VP-nya di sini kan. Left. Kemudian adverb phrase, adverb quietly and then early. Begitu. Berarti di sini dia setara di sini, dia setara di bawahnya gitu. Ya. Kenapa? Karena ketika kita hilangkan ini, dia masih bisa berdiri gitu, always left quietly early gitu. Tapi ketika kita hilangkan ini gitu ya, di tataran ini, deliberately always quietly early itu nggak make sense gitu. Jadi padahal ini kata apa sih, kata kuncinya adalah ini, atau the head word is left. Nah, ini adalah head word-nya. Makanya kalau ada pertanyaan, sorry, ketika ada frase, waktu itu kalau nggak salah, if I'm not mistaken, I ask you to determine which one is the head word from the verb phrase. Nah, kalau misalkan ada soal deliberately always left quietly early, yang mana yang jadi head-nya? Yang jadi head-nya pasti apa? Left. Kenapa yang jadi head-nya itu ada left gitu ya? Karena kalau dari analisisnya, nah ini seperti ini jadinya gitu. Dia doang di sini sendiri gitu. Left. Yang ini berada di tataran bawahnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu caranya. Nah, sekarang kita akan mulai lagi dari yang seperti ini misalnya. Frequently kiss his mother-in-law. Nah, berarti verb phrase. Nah, ini jadi verb kissed. Kemudian NP his mother-in-law, determiner noun. Kemudian di sini ada adverb. Nah, ini adverb of manner. Ini bisa A atau ADV. Tapi kita samakan aja ya, nanti jadi ADV, gitu, adverb. Nah, ketika kita punya kata seperti ini, bukan kata ya, frase ya. Kiss his mother-in-law quietly. Ini head-nya adalah kiss. Bukan quietly head-nya. Kenapa? Karena dia udah nanti diturunkan jadi adverb phrase, jadi quietly. Jadi secara naluri ya, native speaker itu akan bilang bahwa kiss adalah head-nya gitu. Tapi mereka nggak akan tahu kenapa kiss gitu ya. Ya pokoknya kiss aja udah gitu.
Ya dari sananya pokoknya ya kiss gitu. The head word is kiss. Nah, ini adalah caranya kenapa kiss ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan kenapa itu memang berat ya gitu. Bukan yang bagaimana atau apa, tapi kenapa. Nah, kemudian lagi I spared the student any embarrassment yesterday. Nah, spared the student any embarrassment yesterday. Nah, yesterday ini kan adverb ya. Any embarrassment ini adalah noun phrase karena head-nya adalah embarrassment. The student ini adalah noun phrase juga karena because the head is student. Nah, maka spared the student any embarrassment yesterday. Nah, ini V and P adverb phrase. Nah, ini nanti akan diturunkan lagi. Jadi tidak bisa kita langsung di sini adverb. Kenapa? Karena ketika kalian bilang ini adalah adverb seperti ini gitu. Jadi nanti ada dua head gitu ya. Ada spare, ada yesterday-nya. Gitu. Nah, jadi the student, and itu maksudnya determiner, and then embarrassment is the noun. Gitu. Nah, ada lagi, misalkan frequently got his buckets from the store for $1. Nah, kalau yang from the store for $1, ini kita tahu ya, from itu adalah preposition. From is preposition and for is also preposition. Jadi kita bisa pecah berdasarkan prepositionnya. Karena ada dua, from the store and for $1. Jadi kita punya dua PP. We've got two PPs here. Two prepositional phrases. Nah, jadi P and P, ya. D and. Nah, ini memang kalau prepositional phrase gampang ya. Jadi P and P biasanya. P and P. Jarang sekali yang di sini adjective bisa, tapi bisa jadi adjective ya, karena misalkan di sini determiner, terus di sini muncul lagi nih adjective gitu kan, apa adjective phrase ya, gitu. Bisa jadi gitu muncul di sini. Gitu. Terus di sini NP his buckets ya, his-nya ini adalah determiner. Kemudian di sini adverb-nya adalah frequently, and then the verb is got. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hanya ada, nah ini yang lain phrase nih, ini phrase ya, ini phrase, ini juga phrase, this is also phrase. Sehingga yang apa ya, yang setara dengan ini ya, yang di tataran sini, di level ini, yang tanpa phrase ya, without the one that is without phrase itu adalah verbnya, karena verbnya udah masuk ke sini. Maka that's why frequently got his buckets from the store for $1. The head word is the verb. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita buat when we've got apa ya, like clause gitu. Clause apa? Auxiliary gitu ya. Nah, ini contoh seperti ini. Cedric might crash the longboat. Atau Gustav has crashed the semi-truck. Now, it may surprise you that we won't treat these as verbs. The reason for this will become clear in later chapters. Tapi ya kita coba cek di sini. Now, a tree showing the application of this rule is given in 50. Cedric, noun. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang TP ya, atau tense phrase. Ini bisa jadi sentence juga. Gitu. Ya. NP, biasalah ya. NP kemudian VP. Seperti itu. Nah, yang ada di sini, ini tense. Nah, ini jadi might. Might, kemudian verb phrase, crash, kemudian the longboat, itu noun phrase. The determiner and the longboat is noun. Oke, jadi kalau tadi nah berarti kan tadi ini tidak ada apa namanya, tidak ada subjeknya ya gitu. Nah berarti bisa TP gitu kan. Kemudian di sini ada 3 misalkan ini T tense, ini verb phrase, kemudian ini NP.
karena di situ tidak ada subjeknya, gitu ya. Ini noun, ini bisa begini aja nih. Gitu. Karena kosong ya, null. Kemudian di situ itu apa tadi? Bapak dia. Auxiliary-nya apa di situ tadi? Yang punya saya, sir, Iya, nomor itunya 3, apa? has. Ah, oh has ya, has. Nah berarti di sini has. Kemudian apa sih yang kalimatnya tadi? Carefully ya. Carefully, ya. Nah, oke, berarti has, kemudian carefully completed the report. Nah, berarti ini masuk ke verb phrase ini. Berarti gimana? Ini apa? Verb phrase-nya Ini apa nih? Completely apa? Adverb kan? completed. Nah, berarti di sini adverb phrase. Completed. Ini adverb phrase. Turun lagi, adverb. Turun lagi berarti apa? Completely. Completed. Completed apa completely? Oh, oh itu carefully, sorry. Carefully ya. Iya, Carefully. Kemudian completed ya di sini. Ini yang cabang kedua, verbnya apa? Completed ya. completed. Terus apa lagi? The report itu. Iya, Nah, berarti di sini NP. NP berarti determiner dengan noun. Nah, jadi karena kan kalau misalkan kita karena di situ ada tense-nya gitu. Tense itu berarti yang mengindikasikan tense-nya gitu ya. oke. Nah, itu nanti jadinya begini aja nih. Soalnya kita perlu cabang ininya gitu. Jadi itu apa, Pak? Maaf, sorry, Pak. Gimana? TP-nya itu singkatan dari apa, Pak? TP itu tense phrase. Tense Phrase. phrase. Oke, saya catat dulu, Pak. Berarti ini bukan verb phrase ya, Pak? Iya, Pak. Mirip banget soalnya. Jadi tense phrase ya, Pak. Ya, jadi nanti Oke. karena ini kan ada tense-nya nih di sini nih, di cabang ini gitu. Yang sebelah sini. Jadi mungkin Jadi NP-nya nggak ada gitu ya, Pak, iya, kosong gitu NP-nya ya. nggak ada kosong. Dia Ya, benar. langsung T-nya itu adalah has Benar, gitu ya, Pak. dibuat gitu. Supaya ada Oh. ininya aja, supaya ada cabangnya. Tapi cabangnya wajib dibuat, Pak, yang untuk NP. Iya, nggak apa-apa dibuat. Berarti, Sintak Karena tree-nya gimana, Pak? kayak gini nih. Jadi ada zero zero apa sih kayak tanda apa? Tanda Tanda nol gitu loh. telur Nol. di garis gitu ya. Iya, Coba nggak ada. share ini dulu ke sintak tree coba. Jadi itu intinya kosong. Di bawah VP itu adverb phrase atau adjective phrase, Pak? Di bawah mana? VP. Di bawah VP, iya. Berarti carefully-nya sendiri, completed-nya sendiri gitu. Apa carefully completed itu adalah adjective phrase, kemudian dipecah lagi menjadi adverb phrase untuk yang carefully, kemudian sebelahnya adjective untuk completed, Pak. Oh enggak. Jadi ini apa verb phrase ke bawahnya adverb phrase ini. Terus ke bawah lagi adverb. Nah, ini yang carefully. Yang completed-nya berarti sendiri ya, Pak? Iya, Nggak, sendiri. nggak masuk yang barengan sama carefully ya? Enggak, karena dia nanti jadi dia adalah head di verb phrase-nya itu. Jadi ada pembelajaran baru namanya TP gitu ya, Pak. Aku dulu ya, Pak. Iya, atau sentence biasanya kita pakai kemarin. Nah, Pak, boleh dibantu apa namanya
untuk kalau kalau kayak gini strukturnya dibantu buat dijadiin rumus lagi boleh nggak Pak Iya, dijelasin Pak, buat sekali lagi? buat itunya, Mm-mm. Pak, buat sintaktri yang tadi saya bilang, Pak. Berarti, Di Iron Creek-nya. iya, Iya, iron cake-nya. ya, Apalagi pakai apa? Kalau NP-nya 0. bentar Kalau ya. kalau nol cuma tinggal tinggal di biasanya kan misalkan ada Pakai i gitu kan. simbol itu. Nah itu tinggal kasih simbol aja tuh. Hmm. Kita coba cek simbol ya, Coba ya, simbol. bentar ya. TP ini sentence maksudnya kan? Iya. Tense press. Berarti rumus Tense CCTV itu press. adalah Nul, Oh nul. ini untuk yang ini ya. Oke, ada yang bisa bantu bikin uh, rumusnya untuk di Iron Break. rumus CCTV itu berarti adalah MPTVP. Karena kami kalau ada TP ini Pak, kami mikirnya itu kan Ya. verb phrase ya. Jadi kemungkinan itu akan ketukar dengan verb phrase sih Pak. Paling yang depannya nggak ada kalimat aja ya, Pak, ya. Kalimat depan ya yang Iya. ngebedain ya. Ya. Yang kayak nomor, berarti yang sekarang ini adalah yang nomor 4 kayaknya juga Tiga. sama nih. Is running very quickly. Mungkin nggak sih? Nomor 5 juga was. Was reading ya. Oke, apakah ada yang bisa bikin ini rumus untuk di Iron Click? Silakan coba dicoba ya. Nanti supaya jadinya kayak gini nih. Itu nomor 3 ya. Ya, Bentar, Pak. nomor 3. NP terus kemudian Oh, ini gini nih. Sama aja. ayo Mas Jo. Ya, Coba ya. Profesor Johannes mau dibantu. Nah, tolong dibantu. Sebentar. Maksudnya tadi ngopi itunya bentuk nulnya itu. Nah, gini nggak sih? Itu dapat dari mana? Ah, itu cakep. Nyoba-nyoba. Simbolnya dapat dari mana Mas? Ini ngopi paste dari Microsoft Word. Kan ada simbol Oh tuh. iya, suka ada tuh Oh, kayak I gitu-gitu. see. Oke, coba kita Simbol-simbol coba. gitu. Hmm. Coba kirim ke Zoom chat, Pak Jo. Bentar ya. Zoom chat. Edit adverb. Eh, Jadi ini tadi soalnya apa? Oh, has carefully. berarti completed-nya tetap verb ya, Pak? Ya, completed-nya verb. Carefully. Nah, ya simbol begini. Nul. Simbol nul. Has carefully. Oke. Ini ketika di generate di Iron Click sama seperti ini. Sama, Sama, Pak. Completed the report. Sama ya. Oke. Oke. Coba boleh di share screen yang Iron Click-nya. Oh ya udah. Ini. Udah. Ya. Oke, has verb. Oke, completed the report. Ya. Ya, kurang lebih kayak gini. Ini untuk Oke. kalau misalnya untuk simbol nul ini bisa diganti nggak sama yang lain? Atau memang harus simbol nul ini? Yang Iya kayak gini, nol di karena memang nggak ada gitu kan. Kalau simbol lain Oh. apa? Yang merepresentasikan nggak ada ya. Nggak ada sih. Iya, biasanya kalau misalnya memang nggak ada dia kayak gini gitu. Iya, Ada iya. alasan. Oke, Siap, gitu siap. ya. Thank you. Nah, Oke. sekarang nomor 4 is running very quickly. Coba Mas Darwin, Owen. Halo, Mas Darwin. Mas, lanjut Mas. Ya Pak, nomor 5 ya Pak.
Bukan nomor 5. Tapi nggak apa-apa kalau mau mau coba nomor 5. Nomor nomor berapa sih tadi Pak? Maaf, Pak. Nah, nggak tahu tuh nomor berapa. Iya lupa tadi. Bukan lupa sih maksudnya. Ibu WhatsApp. Ya. Jadi saya bahas dulu. Oke, nomor 4. Itu Pak. Udah kelihatan ya Pak? Sudah ya Pak? Sudah kelihatan ya Pak? Oke. Oh, ini beda begini nih. But is running very quickly. Nah, ini Itu beda beda begini nih. Ini ini, Pak. is running Running very very quickly. Ini verb base habis itu is-nya itu auxiliary habis itu running-nya itu verb habis itu very quickly itu adverbial phrase Pak. Nah, ini nah contoh ya, misalkan yang very quickly dulu deh ya. Kita coba bedah yang very quickly. Boleh stop sharing, Mas? Oke, siap Pak. Stop share ya Pak. Ya, stop sharing. Nah, kalau untuk yang very quickly ya. Nah, very quickly itu seperti ini nih, Mas. Jadi tidak bisa begitu tuh. Nah, jadi kayak gini. Ini very quickly. Ya kan? Di situ Ya siap Pak. itu kan berarti ada is running very quickly. Nah, katakanlah ini subjeknya adalah misalkan she ya, atau di yang lebih kompleks misalkan uh, the boy is running very quickly. Misalkan ini subjeknya the boy, tapi kan yang saya inginkan adalah yang ini kan, yang is running very quickly, gitu. Katakanlah kalau tadi kan you said very quickly, di situ apa? Yang very quickly terus apa tuh? Adverb gitu. Iya, Adverb phrase atau adverb saja? bentar-bentar. Yang apa Pak? Yang Yang very quickly. very quickly itu saya verb. Bentar-bentar. Yang very quickly itu adverbial phrase jadi kayak digabung gitu Pak. Nah, tapi digabung kan, seharusnya Iya. dipisah nih kayak gini, gitu. Karena di sini very quickly, jadi very quickly, jadi yang intinya adalah quickly-nya atau very-nya gitu. Jadi intinya adalah quickly-nya ini. Oke, so, nah berarti di sini, nah ini kita sudah dapat ya, very quickly. Nah kemudian is running nih, is running. Kemudian kita punya the boy. Ini adalah tense-nya ya. Kemudian kita punya misalkan TP atau sentence. Dan ini NP. Di sini ada tense-nya. Terus ini VP. Nah, di sini berarti misalkan kalau ini the boy ya gitu. Tapi ini mungkin bisa kita abaikan yang NP. Nah, ini kan kita sudah tahu sebenarnya ini adalah determiner. Kemudian boy-nya adalah. Nah, ini nanti is running. Ini sebenarnya adalah tense-nya ya. Ini is. Kemudian di sini ada
adverb, kemudian apa eh, adverb phrase. Di sini ADV. Nah, di sini adverb. Di sini ADV. Nah, kemudian di sini baru weekly. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini tense phrase. Nah, di sini ada tense-nya. Gitu. Oh, Karena ketika kita menganalisa bahasa-bahasa yang tenseless ya, seperti bahasa Indonesia gitu, ini berguna sekali gitu. Jadinya ini bersifat universal nanti. oh sorry. Saya pikir di bawah noun phrase yang pertama itu null, enggak ya? Itu kan determiner sama noun. Oh, sorry, ini karena saya Oh, kasih the the boy boy. aja. Oh Tapi iya kalau iya misalkan iya. tapi kalau mau ini, kalau mau kayak tadi itu boleh. No ya, kosong. Jadinya ini kosong. Iya. Ya udah, itu jadinya begini aja. Oh iya iya. Iya oke. Sip. Boleh. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya, Mas Darwin. Ya, Pak. Itu nomor 4, kemudian sekarang nomor 5. Silakan. Barista. Pak maaf tadi jangan dihapus dulu Pak. Oke. Sebentar. Ya, mau difoto bentar, Pak. Iya betul Pak, sebentar Pak. Sudah. Sudah. Oke. Berarti saya nomor 5 ya Pak. Mm-mm. Tapi kayaknya saya masih salah deh Pak. Sebentar. Was reading the book quietly. Saya masih beranggapan bahwa dia itu masih verb phrase. Mhm. Oke, iya, iya. Berarti nanti tinggal di copy paste aja yang tadi ya. Gitu. Iya. Berarti kalau reading the book quietly ya, reading the book adverb. Nah, mungkin yang saya mau bahas yang ini aja sih, yang ini nih, barista. Hmm. Ini adverb. Berarti nanti di sini bukan adverb ya, tapi apa? Adverb phrase gitu. Terus nanti diturunin jadi apa? Jadi adverb ini. Baru diturun lagi quietly. Supaya apa? Supaya kita kita tahu bahwa di sini nih head-nya adalah dia gitu. Head-nya adalah si verb-nya ini. Kan kalau Iya yang Pak. masih phrase itu bukan, kalau dia masih jadi phrase, dia nggak bisa jadi head, ya kan? Karena kalau dia makanya di sini was reading the book quietly, head-nya adalah reading, karena dia bukan statusnya bukan phrase lagi, gitu. Gitu. Tapi ini kalau adverb ini berarti nanti dia jadi head nih kalau cuma adverb begini aja. Makanya dia Iya. adverb terus diturunin lagi jadi adverb phrase diturunin lagi jadi adverb. Adverb ya. Tapi dia memang setara dengan noun phrase ya Pak. Berarti nanti kan Iya, readingnya nanti barengan sama noun phrase plus adverb phrase gitu kan Pak? Apa readingnya itu hanya barengan sama noun phrase aja, nanti adverb phrase-nya itu sendiri lagi. iya kayak ya kayak gini pokoknya. Verb and be kemudian adverb phrase
terus Heeh. bawahnya adverb, baru adverb gitu. Jadi jangan langsung adverb begini gitu. Ya, Mbak Rena silakan. Pak, nomor 5 barusan saya coba airin keriknya Bapak mau cek nggak Pak? Iron Creek-nya. Maksudnya mau coba share screen? Iya Pak, Ya udah, saya Oh, stop oke. dulu. Iya, Pak. yang 5 Pak barusan. Pas Bapak lagi ngobrol sama Mbak Arista, saya lagi klik-klik. Coba. Ya Sudah. coba ya Pak, lihat ya Pak, bener nggak Pak? Jadinya begini bener nggak Pak? Oke. Nah, ini yang apa dia eh yang ini Mbak Rena. Kalau yang si adverb phrase dia itu harus masuk ke cabang ini, ke cabang Verb verbnya phrase. gitu. Jadi, Sejajar sama non oh phrase-nya. dia masuk ke sini ya, berarti eh ininya nggak di sini ya berarti ya. Ininya gini ya. Salah dong. Iya benar, Mbak. Iya. Kasih tutup bener situ. Kasih tutup bracket. Di mana tutup bracketnya? Itu tuh udah di situ. Di depan ADJ. Tadi ditutup Eh, jadi begini. oh sorry. Ini nih ada saya copy paste di ini, Mbak, di chat. Coba bentar. Sebelum chatnya Mbak Priska. Ini ya. Hmm. Kayaknya sama deh Pak. Itu tadi aku juga kayak gitu. Nah, kan abis ADVP itu dibuka lagi jadi ADV quietly. Itu aja tuh bedanya tuh. Oh, coba bentar. Nah, Bedanya. Coba ya. Dia aku ini dulu bentar. Aku nggak bisa sih. refresh. Itu ada yang kurang tuh tadi. Coba. Ini ada ini jadi. Oh ya, oke. One Ya. bracket open. Oh. Gimana kamu? Coba tadi di ini dihapus terus copy paste lagi dari ulang. Terus coba. Berarti yang belakang coba kurangin. Nah, hapus itu. Oh, kurang ya tuh bracket open. Itu berarti kayak tadi tuh tetap berarti ada yang kurang tuh di situ. Sebentar. 1, 2, 3, 4 tutupnya sih kalau di saya. Nah, dah. Tapi tetap Itu kebanyakan sama, ya. Pak. Itu 5, Mbak. 4. Kurangin 1. Enggak, ini udah keluar nih, tapi sama kayak saya tadi bikin. Persis. Sama. Itu tutupnya bracketnya kelebihan 1. Coba deh, kurangin 1, delete 1. Yang nggak mau ya? Ini karena ada keterangannya nih di sini nih. Tuh. Iya, tadi pas udah ditutup, jawaban sama. Hasilnya She sama kayak saya buat tadi kayak gitu. was. Berarti Berarti itu Setelah booknya itu ditutup, Mbak. free reading spasi tuh. Free reading tutup ini nih loh. Tuh spasi tuh. ditutup maksudnya. NP-nya ditutup tuh kali ya. NP-nya dede. Iya, Sini kali ya. tutup. Sini, Book, Mbak. iya, setelah book itu coba setelah book tutup. Benar. dulu, Mbak. Tutup Ini. tambahin 1. Setelah Bukan. book. Setelah book. Ini. Nah, Iya. iya, coba, Mbak. Oh Tutup iya, 1. spasi. supaya ini ya, supaya ini ya. Spasi, Mbak, maaf, Mbak. Iya. Supaya kebuka nih itunya. Tutup dulu, terus spasi. Spasi, Oke. terus bracketnya dibuang 1. Maaf, yang paling belakang. Iya. Dah. Cakep. Dah. Gemes ya. Finally. Oke. Sebenarnya Iron Creek ini kan kalau dia salah ya pasti ada keterangannya kan gitu ya. Oh, Iya. dia kurang ini. Jadi ketika kita main sama Iron Creek itu
Jadi kita jadi terbiasa gitu. Jadi sebenarnya Iya kalau misalnya sih. Sebenarnya tadi rumus saya juga udah bener, cuman yang mana yang ditutup bracketnya aja gitu kan ya, Pak. Sama ah, namanya Pak Jo ya itu tadi. kan sebenarnya perlu perlu latihan kan gitu. Oh ternyata kalau kita pisah ini terus ada spasi dia jadinya apa namanya memisah nih atau bikin cabang baru gitu kan. Iya, ya. Oke, oke. Jadi kurang lebih kayak gini ya Pak, yang nomor 5 ya Pak. Mm-mm, gitu kurang lebih begini. Jadi dia adverb terus adjective. Sorry ini kan adverb phrase ya. Ini bukan adjective tuh, tapi adverb, Mbak Rena. Mm-mm. Yang Iya, bisa adif, di adverb, nah, quietly. itu adverb itu. Iya, AV itu ADV. iya. Nah, Betul. Ya, gitu. Ya, begitu kurang lebih ya. Thank you. berarti saya sudah ya, Pak. Ya, sudah. Nah, itu bisa di-share ya, Mbak Rena. Ya, Itu udah saya membantunya. share itu. Oh, udah. Ya Pak. Sudah. Iya, tapi itu share-nya kayaknya tadi EDV. Udah EDV. Oke, oke, sip, sip. Bener kok. Kok copy paste-nya bisa salah ya, Mbak? Kemudian sekarang nomor 6 ya. Nomor 6 Mas Avio coba. Ya, Pak, izin share screen, Pak. Ini yang display name user siapa ya? Yang display name user Zoom-nya siapa ini? User. Nah, itu tuh Oh, di nggak Zoom tahu. deh. Sudah muncul belum, Pak? Belum. Soalnya Belum muncul. nanti kalau saya ini dia nggak hadir gitu ya. Oh Pak, saya hadir gitu. Tapi display name-nya beda. Iya. Sudah muncul belum, Pak? Belum muncul. Ini belum. Belum muncul juga, Pak. Belum Belum. muncul. Sudah. Sudah muncul, Pak? Udah. Nah, ini tapi pas dicoba di Iron Creek-nya, ini Pak, apa keterangannya ada yang apa must start with open bracket and must close with bracket. Coba sekarang Mas Avio buka di Iron Creek ya. Terus copy paste itu. Copy paste ya? Iya, jadi itu kan nomor nomor 6 kan. Hmm. Coba di coba di biar kita coba selesaikan. Maksudnya kita coba diskusi itu. Kayak tadi tuh Mbak Rena kan share screen Hmm. kan gitu. Nah, saya harapkan kayak gitu ya, kita belajar. Jadi apa namanya meskipun kita nggak ngerti nih. Nah, jadi muncul pertanyaan ya, Pak ini gimana ya? Oh, seperti ini ya ternyata gitu. Nah, itu kan tadi ini kayaknya masih masih kurang ya gitu. Coba di Hmm. coba di apa? Di share-nya yang Iron Creek-nya dengan copy paste ini nih, nomor 6 jawaban nomor 6 ini. Coba, bentar Pak. Ini stop share dulu apa gimana? Boleh. Muncul nggak Pak? Belum. Belum.
Sudah muncul, Pak? Pak? Masih yang ini Mas, yang tugas Mas, bukan belum yang di Iron Creek-nya. Oh, oke. Nah, Masih yang WPS Office. coba ya. Nomor 6 ya. Hmm. Hmm. Nah, gini. Tuh, keterangannya gini, Pak. Phrase must start with. Salah emang. Apa ya yang kurang ya? Itu spasinya kebanyakan kayaknya. Oh, gini. Sampai juga. Tapi nggak berubah. Itu Mas, kalau buka bracket spasi prep itu harusnya jangan pakai spasi misalnya. Ini. Itu kan kayak buka bracket PP spasi buka bracket itu spasi lagi, harusnya jangan spasi. Jadi buka bracketnya sama kalimat prepnya itu harusnya nggak ada spasi. Itu PP-nya itu ya, itu P-nya dua-duanya itu tuh kapital tuh. Hmm. Gini. Nah, itu kan, nah Ini. itu in, Heeh. nah itu bukan prep ya, tapi pakai P aja tuh. Iya. In-nya Oh, itu oke. bukan jangan prep, P aja gitu. Gini. Nah, kalau di buku itu nggak pakai prep. Iya, P. Terus, nah, masih nggak muncul. Karena spasinya itu loh Mas. Kan buka bracket PP harusnya spasi, buka bracket lagi tidak ada spasi baru P. Garis spasi. Nah, itu Itu nggak ada ya. spasi tuh. Nah, itu spasi. Nih. Mm-mm. Terus ini nggak usah spasi lagi nih, yang ininya. Nah, itu determinernya apa? Nah, itu nggak gimana ya nih? Ini nggak ada spasi nih di Ini sini. coba deh, gembus. Bentar. Copy rumus saja kali kita. Iya. Mm-mm. Coba deh. Mas Jo aja kan? Iya, soalnya nggak muncul-muncul dari kemarin coba-coba mulu untuk atik. Iya, soalnya karena spasinya nggak ini. Gini. Nah, tuh nggak muncul juga. Ini coba saya kasih di Chat, chat. ya. Coba deh Mas ini. Ini ya. Mm-mm. Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kok bisa nggak ini ya nggak muncul di situ ya? Iya, nggak muncul juga. Setelah Apanya ya? middle, Di saya setelah muncul. mid, setelah middle coba ditambahin bracket. Ini. Ya, Open atau close? Close. close. Close gini. Terus Kalau di saya sih muncul. muncul dengan itu. Muncul dengan rumus yang saya kasih. Iya, ini nggak muncul ya. Coba refresh dulu deh. Ya, Cek tapi tadi rumusnya udah deh. disimpan dulu ya. Ya, coba buka lagi. Paste. Ini Nah, muncul. muncul.
Oh gini, oke. Error berarti tadi. Iya. Sudah benar belum Pak? In the middle, okay. In the middle. Turun dikit ya, Mas. Coba ya. Nah, sip. Ini boleh stop sharing dulu, Mas. Oke. Ini soalnya adalah behind. I'm sorry, in the middle of the room. Soalnya ini in the middle of the room. Nah, kita lihat di sini ada dua preposition ya. Ini, Ya. terus dan ini. Berarti ini kita bagi dua nih. Bagi dua, ini dua. Gitu. Dimana ini in dengan of ini adalah prepositionnya. Berarti ini P, ini NP. Ya kan? Logikanya gitu. Ini P, ini NP. Gitu. Berarti kita akan buka cabang seperti ini. PP in the middle of the room. Berarti ini ada PP yang pertama, ini PP yang kedua. Ini berarti kita turunkan jadi apa? P and P. Nah, ini berarti in the middle berarti ini determiner. Kemudian di sini ada noun. Kemudian di sini ini preposition lagi of. Kemudian di sini CNP. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti ini ya. Harusnya cabangnya seperti ini gitu. Coba deh dibuat di Iron Trick gimana kalau seperti ini. Jadi PP berarti nanti ada dua PP lagi. Professional phrase, PNP, terus PNP. NP diturunkan jadi DN. Determiner noun, determiner noun.
Oke, saya hapus ya. Silakan ada yang ini bisa dibuat di Iron Click. Oh. Jika masih bingung ya, mungkin jika di sini masih ada yang bingung gimana caranya untuk masukkan ke Iron Click, kalian bisa latihan dengan yang paling sederhana. Contoh, misalkan kita ambil dari sini, ya dari NPDN, terus NPDN, atau mungkin dari cabang ini dulu nih, gitu ya. Misalkan kita akan buat yang in the middle ya. Jadi ini pipi. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada preposition. Prepositionnya apa? In ya, betul. Terus gini. In. Kemudian apa lagi? NP Determiner. ya. NP. NP dulu kan? NP dulu. Nah, Ya. itu NP. In. Kemudian di sini Di determine. Di sini. Dan noun-nya apa? Middle ya. middle. Nah, middle. Nah, berarti di sini, nah ini kita cek ya. Ini kita bikin, ini sudah ada satu, ini dua, ini masing-masing sudah ada kurungnya ya. Berarti ini kita butuh kurung untuk yang NP, gitu kan? Kita butuh kurung untuk yang NP, maka kita akan, nah berarti ini kurung yang NP, tapi kita juga butuh kurung untuk yang PP ya. Oh, ya, ya, ya. Jadi kurang lebih ini, sorry, mungkin gini ya, saya bikin pakai warna yang berbeda nih. Jadi ini dia. Oke. Jadi kalau misalkan contoh seperti ini, saya akan pakai merah dulu deh. Pipi. Iya. Nah, contoh misalkan tadi karena eh, ini sudah lengkap ya, sudah ada bracketnya, eh, baik bracket yang buka atau tutup dan buka, dan ini juga sudah ada. Nah, berarti kita butuh bracket yang NP ini masih masih ini ya, masih belum ada bracket apa bracketnya lagi di sini. Nah, kita bikin nih untuk yang bracket untuk yang NP gitu. Nah, kemudian di sini, nah berarti kan sini kita sudah punya ya masing-masing NP sudah ada kurungnya, P-nya pun sudah ada nih kurungnya gitu. Maka sisanya kita tinggal bikin yang mana? Yang PP. Gitu. Nah, katakanlah yang PP ini saya ambil warna hijau deh. Nah, ini adalah warna hijau misalkan. Nah, kita ambil nih yang warna hijau gitu. Nah, jadi kita sudah dapat ya yang warna merah untuk Ya. yang bracket NP dan yang hijau untuk yang bracket PP. Berarti di terakhir ini kalau nggak salah ada tiga nih. Ada tiga. Ada tiga. Dan ini kita ulangi lagi gitu. Ini baru satu ya. Iya. Kita bikin Ya. ini untuk yang in the middle kan In gitu. the middle. Berarti kita ini yang pertama, let's say misalkan ini adalah ini nomor satu. Karena kita butuh dua, berarti kita bikin lagi gitu. Diulangi lagi Rumusnya sama. stepnya, iya untuk yang nomor dua. Gitu. Nah, berarti kita tinggal lagi bikin lagi pipi untuk yang di belakangnya gitu. Gitu misalnya. Iya. Pipi yang besar ya. Iya. Jadi memang perlu latihan. Jadi kalau misalkan masih ada yang belum paham, pasti latihannya kurang. Gitu.
Eh, nah, itu oke. Boleh di tadi siapa yang saya minta share ya? Belum, Pak. Belum ada. Oh, belum ada ya. Apa tuh? Kayaknya Mas Savio ya. Mas Savio udah ya? Mas Savio udah tadi. Mas Avio udah tadi. Oke. Oke, boleh di share Mas Jonas di Iron Creek-nya. Oh, oke. Yang ini ya, yang nomor berapa sih? 4 ya? Atau 5? Yang nomor 6 ya, 6. Yang pipi ini kan, sir? Ya, in the middle of the room. Oh iya, Nah, ini ya. udah saya buat sih. Nah, ya, jadinya kayak gitu. Ininya kembar soalnya nih, pipi 2 sama pipi 3. Mm-mm. Iya, begitu emang. Hmm. Karena in the middle of the room. Nah, oke. Nice. Iya. Oke, itu sudah oke. Kita lanjut sekarang under the very large tree. Nah, under the very large tree ini adalah prepositional phrase juga ya. Gitu. Cuma berarti akan ada di phrase-nya aja yang agak lumayan kompleks. Silakan Mbak Angelina. Nomor selanjutnya, nomor 7. Halo, Mbak Angelina. Oke, nggak ada respon, Mbak Rika. Halo, Mbak Rika. Yes, sir. Ya, Mbak Rika, can you please share your screen and open Iron Creek? Oh, okay, sir. Sir, tapi saya lagi di toilet, sir. Boleh yang lain dulu nggak, sir? Oke, Mbak Priska, silakan. Oh, sir, saya ya? Iya, Ya, oke. B. This Oke, is for under. number 7. Hmm. So, silakan bisa dijelaskan sedikit. Sorry, sir? Ya, bisa dijelaskan sedikit. Oh ya, oke.
So the sentence is professional praise, and then this is the praise-nya under. Ini noun praise-nya, lalu ini determine, itunya the, and then adjective praise terbagi dua lagi menjadi adverb praise and adjective. Adverb praise di bawahnya ada adverb adverbnya itu very, terus adjective-nya itu large, lalu noun-nya itu tree. Oke, ya. Thank you. Jadi ini benar, Sir? Ya, benar ini. Ini Oh. P, NP, determiner, and then adjective Mhm. phrase. Iya. Adverb phrase, ya, benar. Very large tree. Ya, ini udah benar. Oke, Sir. Oke, nice. Ya, silakan bisa stop sharing. Oke, sekarang kita akan masuk ke sedikit ke apa ya? Sentence that has embedded clauses seperti ini, misalkan. Sean said that he decked the janitor. Okay, Sean said that he decked the janitor. Nah, jadi seperti apa nih? Nah, ini namanya yang ada ini ya, that ini. This is called embedded clause. Okay. Are introduced by a complementizer like that or if. Jadi ini yang that atau if ya. Seperti itu. Nah, seperti apa nih clue-nya ya? Nah, ini tetap sama seperti ini ya. TP, kemudian NP, VP, gitu kan. Nah, kemudian dari VP ini diturunkan menjadi V ya. Nah, biasanya kan kalau ini V jadinya NP ya, tapi karena because you've got embedded clause, jadi CP ini adalah clause ya, gitu. Kemudian Sean say that he decked the janitor. Nah, jadi ini adalah CP ya. So CP ini berarti diturunkan menjadi complementizer, yaitu ada, nah ini ya. Kalau ditanya C itu apa? Nah, C ini adalah complementizer. Nah, we need a special rule to introduce a complementizer. Sedangkan CP ini apa? CP ini adalah embedded clause. Maka ini akan menjadi sebenarnya Sean say that he decked. Nah, ini muncul lagi seperti tadi TP, NP, VP, he decked the janitor.
verb, kemudian NP ini determiner, and then ini adalah janitor. Noun phrase. Sorry, noun. And then Sean said he decked the janitor. Nah, ini complementizer-nya bisa menggunakan that atau if. Nah, kita akan coba bahas itu ya, antara that, bahwa, atau if, apakah. Bukan if jika ya. Nah, ini untuk, kalau tadi ini adalah yang that, bahwa, and I'm going to introduce you with sentence with complementizer if. Nah, Naomi asked Erin if Dan ate her kung pao chicken yesterday over the phone. Nah, kalau kita ngeliat ininya pusing ya, gitu. Nah, kita nggak usah lihat ininya, tapi langsung kita bikin seperti ini bisa ya. TP, NP, sama VP. And then ask. Kemudian NP, kemudian ada CP di sini. Adjective, ada adjektifnya di sini. Adjective phrase. Kemudian prepositional phrase. Nah, di sini NP-nya menjadi Erin. CP, complementizer, if. Kemudian masuk lagi ke sini TP, kemudian NP, VP, dan ate her kung pao chicken. Nah, basically yang yesterday over the phone ini masuknya ke sini, ke bagian VP, bukan embedded clause. Nah, tapi di sini this rule is by no means perfect. There is no way to draw the 3-4 sentences where an adverb phrase can appear before the CP. We don't want to add an optional adjective phrase before the CP. Nah, jadi that's why kita bisa bikin, ini contoh, ini the fact about Bill that he likes ice cream bothers Natasha. Tapi mungkin saya akan coba, kayaknya kalau misalkan kita pakai yang if, agak lumayan ini ya, tapi kita coba yang that dulu, gitu. Yang menggunakan that, seperti ini. Sean said that he decked the janitor. Nah, saya akan coba berikan soal. Misalkan, check, said that he has his examination. Nah, saya punya kalimat seperti ini. Jack said that he had passed his examination. Ya, silakan. Ini kalau mengacu ke sini ya, ini ada di halaman 74. Sekarang silakan coba buat satu syntactic tree dari Iron Creek dari kalimat Jack said that he had passed his examination. Had-nya di sini itu nanti jadi tense ya, gitu. Kemudian pass his examination. Silakan.
Oke, silakan. Ada yang bisa yang Jack say that he had passed his examination. Coba ya, Sir ya. Ya, boleh silakan. Saya buat kayak gini. Jadi kalimat ini kan ada dua klausa ya. Klausa utamanya sama klausa bersarang. Jadi klausa utamanya kan seluruh kalimatnya Jack said that he had passed his examination. Lalu kalau klausa bersarangnya kan that he had passed his examination. Jadi kalau saya that-nya itu adalah complementizer-nya untuk introduce untuk memperkenalkan klausa bersarangnya. Lalu seluruh klausa bersarangnya kalimatnya itu sebagai objek langsungnya. Jadi saya pecah seperti ini. Mana ya jelasinnya? Iya, iya. Ya, jadi ini bentar ya. Jadi ini TP, NP, VP. Oke, ini verb. Karena di sini ada klausa ya, admitted clause. Jadi di sini CP diturunkan lagi. That-nya ini adalah complementizer. Kemudian kita bikin lagi ya, dari ulang ya. Karena kan he had passed his examination. Ini kan jadi semacam ini ya, kalimat lagi kan, gitu. Kalimat baru gitu. Jadi kayak kalimat di dalam kalimat gitu kan. Iya, iya. Jadi he had passed his examination. Jadi masalahnya gimana caranya kita bikin analisa ada kalimat di dalam kalimat atau clause di dalam clause gitu. Jadi he had passed his examination. Nah, kita bikin TP lagi di sini sama seperti ini. Gitu. Iya. Ya, berarti NP, VP. Nah, tapi karena tadi kita sudah belajar bahwa tadi ada tense ya kan? Gitu. Iya. Tense, maka jadinya he had passed his examination. Nah, his examination saya yakin sudah pada tahu ya bahwa his examination itu adalah noun phrase, determiner dan noun-nya yaitu examination. Gitu. Jadi ya sudah benar ini Mas Johannes. Boleh Iya. di apa namanya? Boleh di share di ini Oh, komen ya. di Zoom chat nih, Zoom chat. Siap, siap, siap. Ah. Oke, sudah. Oke. Sudah ya. Ini. Ya. Makin kompleks ya, Sir ya. Bracketnya panjang banget. Iya, iya. Benar. Ini mungkin kan saya nanti saya punya soal sih ya gitu. Nanti saya punya soal, tapi soalnya cuma dua gitu. Dua tapi agak lumayan kompleks gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita coba belajar dulu. Sebentar. Saya coba drop di chat ya. Zoom chat gimana di Google Classroom. Oke. Oke, apakah sudah dapat? Nah, situ. Jadi di situ ada apa? Ada example-nya. Pak, Jack nomor said 2 that panjang banget, Pak. pass his examination. Kenapa? Nomor 2 panjang banget, Pak. Tapi kan cuma satu gitu. Jadi maksudnya memang satu soal itu sengaja untuk panjang, tapi kan nggak banyak ya gitu. Memang untuk kan supaya susah kan gitu. Nah, ketika susah berarti kan nanti akan banyak pertanyaan gitu. Pak, ketika saya menganalisa yang nomor 2 ini kan terlalu panjang Pak gitu. Saya bingung Pak antara ini masuknya kemana gitu. Gitu. Nah, saya mau men-trigger seperti itu gitu. Gitu. Justru banyak semakin apa namanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul gitu. Minta tringnya nggak muat nanti tuh, Pak.
Muat lah, Muat ya? muat. Tapi dicoba aja dulu. Nah, jadi caranya gimana? Di situ kan ada profesor explain that. Nah, di sini kalau kita lihat ada mungkin saya ini dulu ya. Saya apa? Saya coba jelaskan sedikit ya yang terutama yang nomor 2. Nah, kalau tadi di sini Jack said that he had passed his examination. Nah, di sini ada clause yang ada clause ya di dalam clause. Nah, di situ clause yang di dalam clause itu adalah yang apa? He had passed his examination ya. Sebentar ya. Saya coba share screen dulu. Nah, di sini berarti ada Maria said, ya kan? Maria said. Kemudian di sini date-nya apa? Complementizer kan? Nah, Maria said. Nah, si date-nya ini adalah complementizer. Gitu. Nah, berarti yang harus kita analyze adalah sama seperti ini. She had finished her assignment. Nah, had-nya kan tadi apa? Tense ya kan? Finish itu adalah verb-nya. Her assignment kita tahu itu adalah noun phrase-nya. Begitu. Nah, masalahnya gimana dengan kalimat nomor 2 gitu kan? Gimana caranya? Sebenarnya sama gitu kan. Cuma kita lihat di sini complementizer-nya apa di sini? That kan? Oke, kita bisa ini complementizer-nya ya kan? Kemudian the student had already submitted their final papers ya kan? Nah, terus ada lagi di sini before the deadline was officially announced gitu. Nah, before the deadline was officially announced. Nah, ini kan di sini the deadline. Ini adalah subjeknya ya. Was ini adalah verb-nya juga gitu. Berarti di sini si before ini sebagai complementizer juga gitu. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang harus kalian analyze. Jadi basically sebenarnya ketika kita melihat ini gitu ya, ini ada 2 complementizer. Di mana yang complementizer yang pertama adalah that, kemudian complementizer yang kedua adalah before. Jadi kalimatnya memang nanti akan lebih panjang ya si pohonnya. Tapi basically sama seperti yang tadi gitu. Cuman ada 2 aja gitu. Jadi kalau ini ada 1 embedded clause, there is only 1 embedded clause. Tapi kalau ini ada 2 embedded clause. Tadi juga kita sudah ketika kita belajar PP ya, tadi in the middle of in the middle of the room gitu kan. Nah, itu kita sudah belajar bahwa jadi ada 2 PP ya di dalam PP. Jadi PP terus PP juga. Ini baru kita pecah-pecah lagi. Nah, ini juga sama. Berarti ada dua embedded clause. Yang pertama ini yang kedua. Sorry. Ini yang pertama, ini yang kedua. Tapi caranya nanti akan diulang juga sama seperti tadi. Jadi kalau kita melihat panjangnya gitu ya, nanti rumusnya akan panjang itu emang agak ngejelimet ya gitu, pusing gitu. Tapi ketika kita lakukan itu step by step gitu, insya Allah akan mudah gitu. Orang ngelihatnya akan pusing gitu, tapi kita ngelihatnya biasa aja gitu, karena kita tahu step by stepnya gitu. Karena kan kita mulai dari awal kan, dari noun phrase, ya kan, dari verb phrase, gitu. Kemudian dari apa lagi, prepositional phrase, ada lagi adverb phrase, adjective phrase. Nah itu memang dasar-dasarnya itu kayak gitu. Nah baru udah masuk ke sini, nah makin lama kan makin advance ya. Jadi makin banyak layernya. Gitu. Jadi memang perlu latihan dengan iron trick gitu. Jadi mungkin nanti
akan banyak interaksi seperti misalkan saya akan minta eh, apa yang siapa mungkin salah satu untuk to share your screen and then play around with Iron Creek itu. Terus nanti ada rumusnya gimana gitu. Oh, misalkan nanti ada yang kurang ya, kita bisa perbaiki. Ini berarti kalau semakin banyak rumusnya, semakin banyak tutup bracket belakangnya ya, Pak? Sorry ya. Iya, benar. Gitu. Benar. Nah, itu ketika orang melihat itu ya gitu ya. Analisis kita seperti itu. Orang biasanya akan terintimidasi, ini susah banget nih rumus kayak gini gitu. Padahal kita ngelihatnya sebenarnya biasa aja karena kita udah belajar dari PP, NP gitu ya. Jadi kita pinternya kelihatan gitu ya. Kalau kata Mas Johannes tuh bisa bisa spong dikit lah ya gitu. Iya, betul. Tapi ya seperti penuturan Mas Johannes ya. Kalau mungkin teman-teman di sini ngerasa Pak susah ya, tapi kata Mas Johannes yang di sini udah lumayan bagus gitu kan. Gitu. Iya. Dibanding yang lain gitu kan. Mungkin kalau teman-teman cuma di sini aja kan ngambil kuliahnya, kalau Mas Johannes nggak cuma di sini, di tempat-tempat lain juga gitu. Tapi bener loh, Sor. Pusing mereka. Pusing kan? Tapi kan belum udah nyampe sini belum kan? Belum. Masih yang apa? Masih mungkin 2 minggu lalu lah. Oh, 2 minggu lalu berarti. Iya, determiner. Oh, kalau udah sampai sini dia mengundurkan diri kayaknya langsung. Bisa jadi, Angkat Pak. tangan langsung. Kita aja udah Bisa merasa jadi, salah Pak. jurusan ini kayaknya, Pak. Tapi memang ada loh di sastra Inggris pun ada loh ini. Jadi mungkin gini ya, teman-teman ngerasa oh ini kayaknya saya salah jurusan gitu. Tapi meski menurut saya di jurusan lain pun gitu akan ada beberapa mata kuliah yang sulit juga gitu. Gitu. Jadi ini mungkin memang pas lagi sulitnya aja, tapi kan nanti ada ya namanya komposisi mata kuliah itu ada yang gampang mata kuliahnya, ada yang susah gitu kan. Gitu. Nah, nanti ketika kita misalkan ngambil jurusan apa ya, menurut kita gampang nih psikologi gitu ya, kita ambil psikologi. Tapi ntar ada juga yang susahnya, ada bagian part yang susahnya juga. Gak yang semuanya benar-benar mulus gitu. Tapi Mbak Rena bilang salah jurusan, tapi dia juga pinter kan gitu ya. Iya, Mas Yohanes ya. Iya. Kalau di di tempat lain Mas Yohanes sudah belajar apa? Baru yang determiner itu ya atau iya, baru sampai determiner. Sama morfosintaksis juga namanya. Oh iya. Maksudnya Sama. materinya determiner, apakah menentukan determiner itu yang mana atau gimana? Atau Iya, masih di situ, Sir. Masih di situ. Begitu dosennya juga masih tua, udah tua lagi kan. Bingung dia jelasin lewat Zoom. Iya. Memang sulit ya ngejelasin ini sebenarnya gitu. Nah, kan bayangin ya itu masih belajar menentukan mana yang determiner gitu. Nah, kan kita udah tahu ya, oh ini adalah determiner gitu. Udah sampai situ kita kan. Jadi ya ini kan kompleks ya. Nah, ini kita berpikir positif aja bahwa ternyata otak kita itu ketika menyerap bahasa itu sampai segitu kompleksnya ya, luar biasa gitu. Kita tuh nggak pernah sadar kan, kayak kita tuh ngerasa biasa-biasa aja ya, ini hal yang kita ngerasa ini hal biasa. Tapi ternyata pas kita lihat ini tuh sekompleks ini ya, otak tuh bisa memproses itu gitu. Itu kayak wow gitu ya. Ya, jadi kita banyak-banyak bersyukur lah gitu. Nggak sadar aja kita hari ini pinter. Bapak nggak sadar aja kita hari ini pinter, besok lupa, Pak. Panjang kalimatnya. Pohonnya banyak banget, Pak, ini pohonnya, Pak. Ya kan cuma satu soal kan, makanya cuma satu aja gitu, nggak banyak. Gitu. Satu soal tapi beranak. Ya nggak apa-apa, kalau nanti salah pun kan berarti ini berarti yang bisa kita perbaiki di bagian ini. Nanti mungkin next kita akan coba latihan ini, saya akan berikan soal mungkin saya akan jelaskan yang ini ya, yang ada 2 embedded clause. Habis itu kita akan coba latihan 2 soal gitu. Nah, nanti mungkin setelah itu masuk ke yang if loh.
Ini yang dead dulu deh. Ini baru dead loh nih. Iya. Ditambah lagi if gimana ini? Abis Sama. dead is dead kita semua. Is dead lah kita. Tapi sama aja sebenarnya. Ini kan apa? Cuma beda ini dead, tapi kalau ini nanti if sama sebenarnya. Pak, yang bagian if jam berapa Pak besok Pak? Saya masuknya yang bagian if aja lah. Yang itu saya nggak masuk. Kayaknya perlu nyetok bodrek aja gitu. Aduh. Oke, kalau gitu. Ada kelas lagi jam berapa? Jam 10 ya? Jam Iya, 10. Nah, Iya, ya udah. Pak. Jam Berarti 10, ini Pak. masih ada waktu beberapa menit untuk istirahat. Pak, saya mau tanya Pak, tapi nggak terkait pelajaran Pak. Apa tuh? Kita UASnya itu sesuai dengan yang ada di Siakat nggak sih Pak? Iya, itu tanggal berapa ya? Jadwalnya Januari sih Pak, saya ada cek sih Pak. Iya. Masih tahun depan, Mbak. Masih, iya kan tahun 2 depan kan minggu lagi. enggak, tahun depan itu kalau nggak salah kan jadwalnya kan udah ada New Year, libur-libur Iya. tahun baru gitu loh Pak, takutnya lagi menyesuaikan aja. Minggu kedua kalau nggak salah minggu tenang deh. Iya, sesuai ya Pak harusnya ya Pak. Iya, sesuai. Harusnya sih sesuai. Oke, thank you Pak. Minggu tenang kita belajarin ini, Mbak. Oh iya pastinya. Ujian untuk Ya, ujian. Nggak tenang materi itu. lain materi lain kebut semalam, materi ini 2 minggu kita tenang. Nah, itu dia. Open book aja masih pusing. Kalau materi lain, mata kuliah lain kebut semalam aja belajarnya. Kalau ini 2 minggu gitu. Ini buka buku pun masih bingung ya. Iya, Ini, Pak. Pak. Open book aja kita Pak, masih. tahu nggak sih Waduh, Pak, saya yang kalau mana ini? pelajaran Bapak ini jam 6 saya cuma baca ini satu-satu. Saya takut ditanya Bapak. Tadi subuh, Mbak Rena nge-WhatsApp saya. Hanya tugas. Saya pagi-pagi nanya Pak Iya. Johannes 5-6 coba Pak lihat jawabannya apa. Cross check coba Pak. Saya udah kayak anak sekolah tau nggak sih Pak ya tuh. Kan emang sekolah. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti lulus dari apa kelas saya morfosintaks jadi pintar kan. Amin. Amin. Iya. Agak sombong lah ya kalau nanti di luar. Cepat-cepat Kenapa? selesai lah Pak. Nih saya sebenarnya nanya UAS biar cepat selesai materi ini sih Pak. Jangan GR ya Pak. Kenapa Mbak Yandri, sorry? Apa ya tadi saya ngomong ya? Lupa Iya, Pak, tadi saya ngomong apa Pak? Ya, tadi saya bilang ya setelah kelas morfosintaks kelar gitu ya. Oh, Itu nanti pada pintar gitu. iya tadi. Oh iya. Tadi saya sempat bilang nanti kelihatan pintarnya kita. Iya. Meskipun pusing ya. Iya, apalagi kalau misalkan nanti skripsi kan gitu. Nanti analisisnya pakai font-font kayak gitu. Itu kan keren banget gitu. Waduh. Ada yang ngerti. Pak. Intimidating. Aduh. Apakah itu jadi clue dosen pembimbing dapat Bapak nanti pakai begini ya? Oh, Berarti iron triknya belum itu boleh. tergantung topik itu. Itu tergantung topik. Berarti iron triknya belum boleh di uninstall nih Pak. Masih terus nih Pak sampai semester 8. Ya, jadi Gimana orang zaman dulu belajar ini ya, belum ada internet, belum ada Iron Creek. Iya, benar. Iya ya. Mereka juga ya. Iya, ini Masih kan manual. memang ya kan memang kalau sintaks ya beginilah gitu. Apalagi yang dipelajari. Kan morfologi kan kita udah belajar kata morfologi. Nah, habis itu sintaks ke kalimatnya gitu. Ya, Iya. kalimat berarti kita menganalisa kalimat gitu. Jadi kenapa seperti ini, kenapa? Jadi kita lebih kita bisa jadi apa ya? Menurut saya nanti kita bisa bongkar pasang kalimat jadinya gitu. Ini terus kita bisa modifikasi sendiri gitu. Keuntungannya nanti gitu. Bisa buat parafrase juga berarti ya, Sur ya? Enak juga. Bisa. Gitu. Karena ketika orang belum belajar ini ya, gitu, belum belajar sintaks ini gitu, mereka akan sulit untuk paraphrase gitu, untuk memahami kalimat itu seperti apa gitu. Head wordnya seperti apa gitu. Jadi untuk menganalisa tuh lebih gampang gitu. Oh, ini tuh maksudnya begini. Oh, ini tuh headnya kan ini gitu ya.
Oke, itu aja ya. Semuanya kita ketemu lagi di minggu depan ya. Thank you Yes. everyone. See you. Makasih Pak. Ya, Thank you so much. makasih Pak. Ya, See you Makasih next ya, week. Pak. Makasih Thank you, Pak. Pak. Makasih Have a good Pak, thank you weekend. sir. Bye-bye. Stay healthy. Thank you, Thank you sir. sir.